sekarang dengan Coach Ben untuk belajar hari ini dan juga membuka pikiran kita mengenai sales coaching. Coach dari Rapid Profit Coaching, ya, yang sudah berapa tahun Coach? Jadi Coach? 16 tahun. Jadi setiap hari saya membimbing para pengusaha, leaders, managers, terutama orang sales. Ya, karena background saya juga dulu sales, terus saya juga belajar dari banyak guru, terutama film Wolf of the Wall Street. Ya, kalian harus tonton itu, bagaimana itu kisah nyata. Dia saking jagonya jualan di penjara 22 bulan. Ya, jadi dia punya 1000 pialang saham, 1000 sales yang backgroundnya itu anak jalanan, homeless, yatim piatu, miskin, amburadul hidupnya gitu. Nah, terus melihat si sang Jordan Belfort ini, kalau ada nonton filmnya, tapi bahaya nih film ini hanya diperuntukkan bagi orang dewasa. Ya. Jadi kalau kalian di bawah 21 tahun nggak boleh nonton. Ya. Jadi ini filmnya luar biasa ya. Tapi yang saya suka adalah karena ini kisah nyata. Jadi kisah nyata, saya sampai ke Amerika belajar, sampai mahal banget gitu ya. Satu Pajero baru melayang itu belajar dari dia. Ya mahal sekali ya. Ya mahal sekali. Kenapa mahal? Karena yang diajarkan itu sebuah sistem. Ya. Jadi saya juga dulu berpikir ternyata sales itu nggak gampang gitu ya. Nggak gampang. Tapi kenapa ada orang yang sangat natural, sangat ilmiah dia bisa jualan gitu ya. Dan di Indonesia ini juga ternyata ada hubungannya dengan orang jomblo sama nggak bisa jualan. Gitu ya. Jadi kalau yang nonton ini jomblo, besar kemungkinan nggak jago jualan gitu ya. Karena salah satu syarat untuk bisa jualan itu adalah kita harus bisa menjual diri, ya, jual diri gitu ya, secara positif tentunya. Karena betul jual kepercayaan ya, jual mungkin juga kepribadian kita gitu. Karena kita membeli barang itu pasti dengan orang yang kita suka, betul kan? Biasanya dari teman, dari referensi dan sebagainya. Karena ada unsur trust atau percaya. Jadi ilmu sales ini sebenarnya yaitu susah-susah gampang. Ya, ada orang yang dari kecil memang dia natural, dia supel, dia ramah, dia suka sama orang gitu ya. Dan akhirnya kita juga pasti punya lah teman-teman yang dulu kayaknya gampang banget begitu dapat cewek gitu ya. Padahal tampangnya biasa-biasa banget gitu ya. Tapi ada orang yang oke, keren tapi jomblo gitu. Nah, jadi ilmu selling ini ternyata menurut saya ya itu bisa dipelajari. Nah, ini yang saya lihat di film Jordan Belfort itu ya, Wolf of the Wall Street itu, bahwa ada step by stepnya. Ternyata ada step by stepnya. Nah, saya dulu berpikir hanya orang-orang tertentu saja bisa jadi penjual ulung gitu ya. Tapi sejak saya mengikuti trainingnya 2 minggu, terus ada step by stepnya. Intinya dia mengajarkan bagaimana kalian bisa ketemu orang yang nggak kenal sampai dia bisa jadi pembeli atau konsumen. Jadi kalau secara visual gitu ya, ini ada garis lurus. Ya, jadi yang paling ujung kiri itu A, yang paling ujung kanan itu B. Kalau A itu adalah orang yang nggak kenal kamu, ya, strangers, nggak kenal. B itu adalah pelanggan. Ternyata dari strangers sampai menjadi pelanggan itu adalah sebuah perjalanan, sebuah garis lurus, ya, it's a straight line. Jadi kalau mau dapat bayangannya, menjual itu adalah sebuah perjalanan dari A ke B. Kebayang ya? Bagaimana membuat A menjadi B? Betul. Tapi tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, mungkin teman-teman juga yang pernah jomblo atau pernah pacaran juga paham. Karena selling ini sangat erat hubungannya dengan proses PDKT gitu ya, proses yang mencari pasangan lah gitu. Betul, ya, dan kawan saya kebetulan punya kelas bagaimana merubah jomblo menjadi orang yang punya pasangan. Dan setelah saya ngobrol-ngobrol ternyata ada kemiripan. Ya, ada kemiripan. Nah, tentunya ini bukan kelas mengajarin Anda untuk supaya bisa cari pasangan. Karena si Jordan itu dia minta kita komitmen. Setelah kamu belajar ilmu ini, kamu jangan salah pergunakan. Ya.
Kamu jangan salah pergunakan, karena kalau kamu jago jualan itu dan kalau nggak mempunyai karakter, maka kamu bisa memaksa orang-orang membeli sesuatu yang dia nggak perlu. Ya. Kedua, kamu akan menjadi sangat atraktif, sangat menarik, sehingga bisa lupa pulang. Ya, bisa kemana-mana gitu, kehidupan pribadinya hancur, dan itu dialami. Ya, nah jadi ini seperti pedang bermata dua. Ilmu yang kita akan ajarkan seperti pedang bermata dua. Kalau di tangan orang jahat, maka dia bisa destruktif. Ya, kalau di tangan orang baik, di tangan orang yang berhati mulia, maka dia bisa menolong keluarga kita, bisa menolong orang-orang yang berkekurangan. Nah, jadi sales coaching adalah sebuah sistem sih menurut saya. Ya, sebuah sistem yang merubah siapa saja sih sebenarnya. Saya mau katakan siapa saja bisa. Ya, saya contohnya dulu kurang pandai berjualan, tapi sejak belajar, praktek, dan ada kemauan tentunya, itu bisa ya menjual apa saja, bahkan apa aja saya udah pernah jual gitu kan. Nah, jadi bagi teman-teman yang menonton hari ini adalah siapapun kalian, memang syaratnya cuma satu, harus mau. Ya, harus mau. Kalau nggak mau, saya pikir Tuhan pun susah memberikan kita rezeki. Ya. Jadi mau itu syarat utama deh. Mau maju, mau berkembang, mau sukses, mau kaya gitu kan. Mau itu syarat mutlak. Ya. Abis mau, baru kita bisa. Makanya ada pepatah, orang bisa ala biasa. Jadi sales coaching ini sebenarnya simple sebenarnya. Simple. Karena tadi apapun produknya, mau jualan mobil, mau jualan furniture, mau jualan rumah, mau jualan pil koplo, apapun yang kalian jual itu adalah sebuah straight line dari A ke B. Betul nggak? Ya kan? Dari orang yang nggak kenal toko hero, akhirnya dia bisa beli ke toko hero. Ya kan? Dari orang yang lewat nih di depan jalan kita di sini, dia nggak tahu. Tapi begitu dia ngeliat pelangnya, ini jual ban. Mungkin dia nggak butuh hari ini, dia 1 minggu lagi yang butuh. Akhirnya dia ingat, oh hero. Akhirnya dia masuk ke sini. Berarti itu kan sebuah perjalanan. Apa? Mungkin dia ngelihat IG kita, dia ngelihat uang kita, atau dia melihat stiker kita, apapun, gitu ya. Jadi ada pupuknya gitu. Betul. Iya. Nggak langsung tapi ada Ya. prosesnya. Nah, Anda sebagai orang sales itu sebenarnya tujuannya bagian dari perjalanan customer ini. Karena kalian diutus ke dealer, diutus ke luar kota untuk memberitahukan kan, hey, aku dari toko hero, aku punya produk ini, harganya sekian, bla 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 bla, ya kan? Betul nggak? Kita punya program khusus, kita punya promo khusus. Kamu mau nggak? Berarti kita orang sales bagian dari membawa si prospek dari poin A menjadi poin B. Dari poin A ke jadi ke B. Jadi makanya kalau ada satu strategi menurut saya, terutama di musim-musim sulit, kalau ada satu strategi yang pasti berhasil, apapun industrinya, adalah memiliki sales team. Saya baru aja ketemu dengan salah satu pengusaha. Dia punya 170 orang sales di Bali. Karena dia percaya, maupun di era digital, mau era COVID, yang namanya orang sales itu tetap dibutuhkan. Justru semakin dibutuhkan. Karena orang sekarang kalau nggak ada orang yang meyakinkan, dia cenderung akan pasif. Dia cenderung, bentar aja deh. Ya, jadi B ya, dari A itu udah tentu sampai B. Saya melihatnya orang sales itu adalah seorang guide. Seorang guide. Ya, kalau kita mau ke Rusia, mau ke Australia, mau ke Amerika gitu kan kita butuh guide. Mau ke Pakistan, mau ke Irak, ke Afghanistan gitu. Bayangkan kalau ke Afghanistan sendiri gitu.
Berani nggak? Nah, belum tentu. Tapi kalau ada guide lokal, guide. Jadi orang sales itu adalah seorang guide menurut saya, meng-guide calon pembeli untuk membeli di toko hero. Nggak lain nggak bukan adalah seorang guide. Dipastikan kalian ya tadi ya menikmati dulu profesi. Ya kemarin saya jalan-jalan di Kuta, kita habis landing. Itu karena banyak nightclub kan yang tutup, dia ada beberapa yang buka. Jadi di depan itu seperti kayak ada tanda kutip orang sales menghalau saya untuk masuk. Dalam hati saya, iblis ini. Nih, exactly ini yang dia lakukan. Ini kan guide nih. Iblis. Saya lewat. Tapi kalau bayangkan, kalian lagi suntuk, stres, galau, kira-kira mau masuk? Mau. Dan saya lihat hanya 2 atau 3 nightclub yang buka. Berarti cuma ada 2 atau 3 nightclub yang masih percaya di keadaan sepi apapun akan ada orang yang mungkin lagi stres, lagi galau, yang mungkin butuh penghiburan. Jadi justru di musim sulit ini peran orang sales itu sangat penting. Nah pertanyaannya, bagaimana coach kita merubah sales yang rabbit, kelinci, menjadi sales serigala? Saya asumsi teman-teman yang nonton ini ya memang mau jadi orang sales. Kalau nyesal jadi orang sales ya saya pikir perlu dipertanyakan lagi. Kalau benci jadi orang sales, gak suka sama orang, merasa kayaknya kok, karena di beberapa situasi ada orang yang nyesal jadi orang sales, malu. Kalau ditanya kamu kerjanya apa, gak mau ngaku. Tapi tahukah Anda, banyak orang-orang sukses itu dulunya sales. Dan satu hal yang paling Anda harus pahami adalah, mau sehebat apapun produknya, kalau nggak ada yang menjual, berarti nggak ada yang membeli. Kalau nggak ada yang membeli, berarti nggak ada penghasilan. Nah, masalahnya perusahaan sekarang, terutama di musim-musim sulit ini, bingung cara yang tepat itu seperti apa sih mendidik orang sales. Zaman dulu memang motivasi. Di tahun 2000-an. Motivasi itu bisa gini, percaya kalau kita tuh semangat setiap hari itu pasti akulah gitu. Pasti berhasil lah gitu. Itu iya. Itu penting banget. Ya kalau kita nggak ada semangat ya berarti kan kita ketemu orang juga loyo, kita juga lemas gitu. Tapi sekarang nggak cukup hanya semangat saja, karena banyak orang yang semangat. Ya kalau nggak semangat ya apalagi gitu, cloud aja gitu. Di masa musim-musim sulit, jadi alasan saya kenapa belajar dari Jordan Belfort itu karena saya saranin teman-teman nontonnya. Nanti dicatat ya di ini, Wolf of the Wall Street. Itu kisah dia waktu dipecat sebagai pialang saham di Wall Street. Jadi si Jordan ini belajar di training 7 bulan. Dia lulus, tiba-tiba terjadi Black Monday. Ya, market crash, tiba-tiba dia dipecat. Akhirnya di tengah-tengah kebingungan, dia mendirikan sebuah perusahaan. Ya, di sanalah dia mulai mengajarkan begitu banyak orang sales. Jadi film itu kisah Jordan Belfort bangkit dari musim sulit. Persis dengan hari ini. Saya mau katakan ya, musim sulit itu udah ada dari dulu.
Bahkan kalau mau ditarik lebih awal lagi di tahun berapa ya? 1930-an itu ada yang namanya Great Depression. Depresi itu udah lebih parah dari krisis. Nobody buys anything, nggak ada yang mau beli apa. Tahun 42 ada Perang Dunia Kedua. Ya dari tahun itu sampai sekarang saya pikir udah banyak banget gitu. Jadi COVID ini ya salah satunya aja. Mungkin 5 tahun lagi saya nggak tahu apa lagi. Tapi yang pasti dari zaman dulu sampai sekarang atau sampai kiamat, yang namanya penjualan atau selling, ya, aksi menjual ini nggak akan kiamat. Pasti diperlukan. Cuman masalahnya tadi satu, teman-teman yang jadi orang sales ini suka nggak menjual, suka nggak membimbing orang untuk akhirnya membeli. Ini bisa dicatat ya, definisi saya menjual itu adalah membantu orang membeli secara profesional. Bukan menjual. Bukan. Nah, kalau Anda seorang manajer atau supervisor, Anda harus ngerti ini, mindset ini. Jadi Anda bukan mengajarkan atau mempush tim itu untuk menjual, itu iya. Menjual itu pastilah. Makanya begini, ayo teman-teman ngaku ya. Kalau kalian itu mau beli sesuatu di Indomaret, di Alfamart, atau di supermarket, atau mau ke mall, kalian ngomongnya gimana sama temen? Atau sama istri sama suami? Yuk kita ke mall biar dijualin baju. Gitu nggak ngomongnya? Gitu nggak kita ngomongnya? Ya pasti mau beli baju. Nah, yuk kita ke Indomaret biar dijualin ice cream. Gitu nggak kita ngomongnya? Nah, kita ngomong apa? Yuk ke Indomaret. Jadi faktanya manusia itu suka membeli. Tapi benci kalau dijual. Makanya kalau ada teman-teman yang nonton di sini, kalian pasti juga punya teman yang kalau WA itu, bro ada waktu nggak? Ngapain? Gua punya produk, mau gua suruh lu beli gitu, atau gua mau jualin lu produk gitu. Mau nggak kita ketemu dengan orang yang mau ketemu kita gara-gara aku mau jualin kamu sesuatu? Jawabannya enggak. Makanya saya nggak usah sebutkan ada beberapa profesi yang kita benci banget ketemu orang itu. Ya, benci. Ya karena tuh kalau dia orang itu ya profesi itu ketemu kita pasti nyodor-nyodorin sesuatu, bahkan menakut-nakuti. Catat ya, kita nggak suka dijualin, tapi kita suka membeli. Begitu juga dealer-dealer. Sekarang saya tanya, mereka kalau nggak beli oli atau ban ke Toko Hero, mereka beli ke tempat lain nggak? Kecuali dia bangkrut. Berarti kan faktor atau kunci suksesnya ini siapa? Penjualnya. Kalau penjualnya ulung, ya si dealer akan beli sama orang ini, sama penjual ulung ini. Nah makanya kalau Anda seorang manajer dan supervisor, mindset orang salesnya itu harus benar dulu. Bahwa kita membantu dealer untuk membeli ban, oli, apapun dengan deal yang terbaik. Dengan deal yang terbaik. Saya nggak bilang yang paling murah. Deal yang terbaik. Di zaman kompetisi ini orang mencari deal yang terbaik. Betul nggak? Kita mau beli motor, mau beli laptop, mau beli smartphone. Kemarin saya mau beli charger tuh, charger saya hilang. Nih lihat. Wih di online lebih murah ya, saya beli di online. Kita selalu mau mencari deal yang terbaik. Value for money. Value for money. Nah, itu dulu ya, pahamin dulu ya. Ini basic banget. Ini namanya salesmanship. Jadi kalau kalian sebagai orang sales nonton ini terus, aduh kayaknya gua nggak enjoy jualan.
Gue bangun pagi kayaknya grogi kalau mau jualan atau nggak happy, ya dipertanyakan keseriusan kamu untuk jadi orang sales. Karena sangat susah sukses melakukan hal-hal yang kita nggak enjoy. Jadi job number one sebagai manajer dan supervisor itu menanyakan ke timnya adalah gini, kamu enjoy nggak melakukan apa yang kamu lakukan? Kamu menikmati nggak? Betul ya? Penting. Karena kalau kamu nggak menikmati sebagai sales, apapun ilmunya, apapun bentuk metode pelatihannya, kita akan merasa itu beban. Ini harus ngerti dulu, yang saya khawatir adalah banyak orang sales waktu mau dia dapat mau apply pekerjaan, dia nggak memahami esensi dari yang namanya salesmanship. Dia berpikir, oh ya udah saya coba nawar-nawarin produk aja. Tapi di balik itu sebenarnya ada filosofi yang sangat dalam. Karena sesungguhnya orang di luar sana itu butuh digaet. Kecuali produknya memang bisa terjual dengan sendirinya. Nah ini saya khawatir karena Toko Hero punya produk-produk yang bisa terjual dengan sendirinya. Ya sorry to say, ini nggak butuh kalian. Betul nggak? Contoh, barang-barang di supermarket, mau kacang, mau Coca-Cola, mau Aqua, butuh sales nggak sih? Ya tapi untuk kita membeli di Indomaret itu butuh nggak? Exactly. Nggak perlu kan? Karena brandnya sudah kuat. Nah saya yakin Toko Hero punya produk-produk yang masih membutuhkan push, masih membutuhkan edukasi. Misalnya apa? Yes. Nah orang-orang sales yang menjual produk-produk yang tadi ini harus memahami bahwa si dealer mungkin belum terlalu percaya, belum terlalu ngeh. Jadi kalau yang tadi straight line itu dia masih jadi calon. Mulai berjalan aja belum. Karena dia masih nggak yakin. Yang di sebelah kiri itu orang nggak pasti, uncertain terhadap produk kita. Di sebelah kanan itu sangat pasti. Oke, kita tanya, kenapa cowok ditolak? Biasanya bad first impression atau perjalanannya itu nggak mulus, nggak sampai ke sana. Salah satunya karena nggak yakin sama lo. Dari nggak bisa sampai ke tempat yakin ya. Karena selling ini permainan feeling. It's a feeling based type of game. Kita membeli sesuatu yang we feel good, betul? Karena ada resiko dalam membeli sesuatu. Why? Karena kita mengeluarkan sejumlah uang, merogoh kocek. Jadi orang itu pahami nggak gampang-gampang keluarin uang. Coba deh kalau kita ke supermarket. Apakah kita berani nggak mau nyoba-nyoba merek pasta gigi yang baru? Atau kita belinya itu aja? Kalau nggak ada dorongan apa-apa yang lain, biasanya ya gitu-gitu aja. Yang Sampo? Kita coba-coba? jarang biasanya. Kecuali mungkin ada penawaran yang lain atau lihat iklannya. Harus ada sesuatu yang membuat tertarik gitu. Ya tapi mau nggak kita pakai sampo yang harganya 50% dari merek yang sebelumnya kita pakai? Mau nggak?
Apalagi kalau wanita, mau nggak pakai apa namanya bedak yang murah, mau nggak? Belum tentu. Jadi orang membeli karena ada rasa yakin, feeling certain. Nah ini mau dicatat ya, tugas seorang sales itu membuat orang yang kurang yakin menjadi lebih yakin. Contohnya seorang sales itu bilang, ya barangnya yang belum dicari atau programnya yang kurang. Gitu. Jadi lebih mengedepankan apa dari produknya sendiri atau dari programnya, tapi bukan dari salesnya itu sendiri. Justru itu ada kamu. Justru itu butuh kamu. Kan tadi udah kita bahas, kalau produknya bisa laku dengan sendiri, terus fungsi seorang sales apa? Jadi supir aja, nganter barang. Justru karena dia belum familiar, belum yakin, belum tertarik. It's your job. Tugas kamu untuk membuat dia jatuh cinta dengan produk itu. Kan saya udah bilang tadi. Makanya ada, nanti bisa dicatat nih ya, ada 3 step untuk bisa melakukan penjualan luar biasa.